Jadi untuk menjalani hidup, ya, menjalani hidup itu ridho. Jadi nasihat untuk saudaraku, sahabatku, ya bukan untuk orang lain lah, untuk saya juga pribadi. Di sini ada sedikit malu saya, betul. Terus terang saya malu. Malu dengan kondisi dan keadaan Pak Mustafa yang serba terbatas, tapi tauhid ke Allahnya kuat, rasa bergantung ke Allahnya kuat, ya. Dibandingkan kita yang sehat, segar bugar, ya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tapi masih juga terkadang kita mengeluh oleh hidup ini. Jadi ya ini nasihat untuk kita semua. Kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Makanya kalau kita menerima kesulitan, kesusahan hidup, apa kekurangan yang ada pada diri kita, kita harus pakai ilmu untung. Ilmu untung seperti apa, Bang? Bang, saya terbatas, Bang. Allah mentakdirkan saya, menjadikan saya buta, Bang, gak bisa melihat. Ya kita jangan lihat minusnya, jangan lihat kurangnya, lihat kelebihan kita apa. Ya, kebaikan di sebalik buta itu apa? Nah, atau juga yang lain, seperti istrinya lumpuh gak bisa berjalan, ya kebaikan di sebalik itu apa? Ya, kita gak boleh bermental miskin, ya. Hidup kita boleh miskin, mental jangan miskin. Jangan sampai kita kalau dibilang menjadikan kekurangan kita itu sebagai alat untuk memuaskan nafsu. Hati-hati ya bagi saudaraku, sahabatku yang hidupnya ingin selalu dikasihani. Nanti hidupmu kasihan. Ya, gak ada tuh orang yang ingin dikasihani, orang yang ingin ditolong, orang yang mengharap pertolongan makhluk itu bahagia, enggak. Sementara bahagiamu. Paling orang kasihan kepadamu sebentar aja. Ya. Kita lihat di kehidupan. Banyak orang yang mungkin ya menjadikan kekurangannya itu sebagai alat untuk dikasihani oleh orang. Ya. Seperti tangannya buntung misalnya, kakinya buntung, mengemis dia. Itu tandanya orang udah miskin, mentalnya pun miskin. Ya kan? Tidak ada Islam mengajarkan jadi mental miskin, gak ada. Kita diajarkan bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Ya. Jadi macam Pak Mustafa, saya lihat ini di foto profilnya sebagai tukang pijat. Ya bagus. Alhamdulillah. Yang penting kita tidak berpangku tangan. Ya. Lakukan apa yang kita bisa. Bang, kekurangan saya nggak bisa melihat, Bang. Tapi saya bisanya mijit, Bang. Ya sudah, jalani. Syukuri. Saya kalau melihat Pak Mustafa jadi teringat paman saya, paman kandung saya, yaitu adik kandung ayah saya. Itu sama itu kehidupannya seperti Pak Mustafa. Cuman beda. Beliau dari kecil kecelakaan. Sehingga dengan kecelakaan itu tangannya menjadi buntung sebelah, ya. Buntung tangannya sebelah kanan. Akhirnya disitulah kehidupannya ya kalau kita bilang serba terbatas tangannya begitu ya. Lalu dia bertemu jodoh orang Jogja kalau nggak salah saya itu. Tante saya itu orang Jogja, punya keterbatasan juga. Kakinya itu polio ya. Jadi kalau jalan itu ngesot lah. Karena kakinya nggak normal ya. Dan beliau dikaruniakan 5 orang anak. Ya. 2 orang anak perempuan, 3 orang anak laki-laki. Banyak anaknya. Nah semasa mudanya beliau, saya itu kalau nggak salah itu SMP saya itu. Pernah saya ikut beliau cari nafkah itu. Senang saya ikut beliau. Apa pekerjaannya dengan tangannya yang buntung itu? Dia nggak mengemis. Dia nggak minta di lampu merah. Ya, dia tidak mau dikasihani oleh orang. Tauhid dia kuat kepada Allah. Dia cari kotak telur. Itulah penghidupannya.
Jadi dia punya sebuah becak, sepeda ontel itu dia jadikan becak ya. Nah, di becak itu seperti gerobak lah jadinya. Dia pergi ke kedai-kedai, dia beli kotak telur, nanti dia jual lagi. Ada juga orang yang ngasih, orang buang ya kan. Nah, dia ambil kotak telur itu, dia kumpulkan, nanti dijual lagi. Sampai anaknya itu, kalau kita bilang ya, sekolah semua anaknya. Ya, memang semasa mudanya itu menderita hidupnya. Saya tahu percis kehidupan paman saya itu. Ya kan? Seneng saya dulu tuh naik becak dia itu. Ya kan? Saya yang nggak ada kegiatan, ya anggap aja main-main dulu kan. Nggak ada kegiatan, ikut paman di katanya. Ayolah paman, ikutlah. Seneng saya keliling-keliling kan. Cari ke kedai-kedai. Apa yang terjadi setelah beberapa puluh tahun ya. Masih kecil itu anak-anaknya itu, adik-adik sepupu saya itu susah semua. Baju sekolahnya robek-robek ya. Sepatunya robek-robek. Udah kita bilang miskin, memang miskin mereka ini. Ya. Tapi situlah Allah angkat derajatnya ketika anaknya sudah besar. Apa yang terjadi ketika anaknya sudah dewasa? Semua anaknya jadi orang. Ada yang jadi pengacara, ada yang punya toko handphone ya. Anaknya semua punya mobil. Kalau dibilang ya di antara adik-beradik saudara ayah saya, ya dia yang paling sukses. Anak-anaknya. Jadi di situ terkadang kita nggak bisa menebak hidup ini. Kalau kita sabar akan indah pada waktunya. Mungkin gak sama kita. Kali ini kita miskin, kali ini kita susah. Bisa jadi anakmu yang mengangkat derajatmu. Ya, sekarang udah enak paman saya itu. Gak dikasih lagi sama anak-anaknya kerja cari kotak telur apa. Gak. Tapi tetap kadang dia juga masih mau tuh nyari kotak telur. Tapi tidak seperti dulu. Ya, dia bilang kalau saya nggak bergerak badan saya sakit. Anak-anaknya udah larang, udah punya mobil semua, sudah punya usaha semua, sudah hebat-hebat anaknya. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Mustafa dengan cerita kisah paman saya itu yang menjadi semangat. Mungkin nggak sekarang hidup kita ini, bisa jadi nanti sama anak-anak kita. Yang penting ikhlas dulu kita di saat muda ini, ikhlas. Ya. Di saat muda itu harus ikhlas. Nanti anak kita itu yang istilahnya menaikkan nama baik kita. Ya. Yang penting kita menjalani hidup jangan pernah mengeluh. Banyak orang tua itu, aduh anakku butuh uang untuk sekolah. Dari mana uangnya? Ngeluh kita. Itu hal biasa kan, sering kita lakukan kan. Ya, butuh uang untuk sekolah sekian, kita mengeluh. Nanti dibilang ini bukunya harus ada, beli buku baru, ngeluh. Anak kita udah tambah besar, apalagi kalau anak SD ya. Setahun aja udah besar dia, bajunya udah sempit-sempit tuh. Beli baju baru lagi, ngeluh lagi kita. Jangan kita ngeluh ya. Tanam dulu dari sekarang, nanti hasilnya kau akan panen di kemudian hari. Yang penting kau nggak pernah ngeluh. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang sehat ya, malu ya. Saya aja malu tuh. Kita dikasih mata sama Allah bisa melihat, dikasih kaki bisa berjalan ya, dikasih tangan sempurna dua-duanya utuh. Sehat badan kita, tapi ngeluh terus hidup kita. Coba kita lihat itu kehidupan Pak Mustafa. Dengan keterbatasannya, di situ hatinya hidup. Jadi ambil hikmahnya di sebalik apa kekurangan kita. Ya, bagus tuh. Pak Mustafa menganggap bahwa ini bentuk kasih sayang Allah bang pada saya. Ya bagus. Dibanding Pak Mustafa dengan orang yang bisa melihat, banyak kali dosa kita ini Pak yang bisa melihat. Ya kan, banyak kali dosa kita dengan mata ini. Pak Mustafa nggak ada dosa dengan matanya.
Allah jaga dari melihat sesuatu yang buruk. Kalau kita masih sering mandang yang buruk, ya. Jadi kebaikan itu macam-macam, beda-beda. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, yang saat ini apapun lah bentuk masalah kita ya. Bang, saya di PHK, nggak ada uang. Bang, saya begini, saya begitu. Bang, rezeki saya sempit, segala macam ya. Apalagi, bang, saya dikasih sakit. Coba syukuri, bersyukur kita. Lihat kebaikan ketika kita sulit. Kalau yang saya lihat kebaikan-kebaikan ketika saya lagi sempit, lagi sulit, lagi punya masalah. Di situ kebaikannya adalah saya banyak meminta pertolongan Allah. Ya Allah, mungkin ini caramu ya Allah. Dahulu aku tak pernah menyapa engkau ya Allah. Tak pernah aku ajak bicara engkau ya Allah. Tak pernah aku minta tolong ya Allah. Aku merasa aku bisa kok sendiri. Aku merasa aku gak butuh Allah. Nah, kali ini aku butuh ya Allah. Ternyata disitulah Allah terkadang ngomong. Kau kalau lagi senang mana ada kau ingat aku. Kalau lagi senang mana ada kau sapa aku. Kalau lagi senang mana ada kau berdoa pada aku. Nah, kayak gini kan berdoa kau kan katanya. Nah, seperti ini kan kau merayu kan katanya. Ya kan? Apakah itu bukan kebaikan? Ya kebaikan. Jadi jangan kita lihat ruginya aja hidup ini. Gak boleh lihat ruginya aja. Lihat sisi baik di sebalik itu semua. Pasti ada hikmah. Ya, macam Pak Mustafa, kalau memang Allah berikan kemampuan bisa mijit ya, terima itu, jalani itu. Hidup ini ridho saja ya. Gak usah kita terlalu berambisi begini begitu. Jalani tugas yang Allah berikan, yang kita bisa lah. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa jalani. Ya Allah, aku lakukan ini karena engkau ya Allah. Ini tugas yang engkau amanahkan padaku ya Allah. Ya sudah, jalani aja. Tentang hidup kita, tentang keterbatasan kita, Allah Maha tahu. Allah gak lihat fisik, Allah lihat hati kita. Ya, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Tembus juga sama orang yang tunanetra video saya ya kan. Ternyata di situ kalau dibilang ya luas itu. Sama siapa aja orang bisa nyimak ya kan. Bersyukur saya. Cobalah macam Pak Mustafa. Lihat baiknya coba. Bang, saya memang gak bisa memandang, gak bisa melihat bang. Mata saya buta bang, tapi masih dikasih pendengaran oleh Allah. Dengan pendengaran itu masih bisa dengar-dengar ceramah, dengar-dengar kebaikan, dengar-dengar nasihat yang mengarahkan kepada Allah. Bukankah itu harus kita syukuri? Jadi kalau kita banyak melihat nikmat Allah yang lain, kita gak pernah ngeluh pak. Ya, sama halnya ini dengan video Pak Mustafa tadi. Pak Mustafa buta, istrinya kakinya gak bisa jalan. Ya itu teguran juga untuk saya itu. Ser darah saya itu kayak disambar petir rasanya. Seolah-olah Allah ngomong, di kurang apa nikmat yang ada pada dirimu di, kata Allah. Allah nanya itu. Ya, kau lihat tuh Pak Mustafa, kau sehat, tubuhmu masih segar bugar, istrimu masih bisa berjalan, dia tuh Pak Mustafa. Nah, di situ saya malu untuk banyak mengeluh ya. Nah, mudah-mudahan juga ini menjadi pukulan juga ini, tamparan keras untuk saudaraku, sahabatku yang masih sehat. Jangan sampai kita banyak mengeluh dalam hidup. Macam Pak Mustafa bilang, bang, saya serba kekurangan bang. Lihat lagi yang lebih kurang dari Pak Mustafa. Coba. Masih syukur kita pak. Aku masih bisa jalan bang. Orang lain gak bisa jalan. Ya kan? Mataku saja yang buta bang. Tapi yang lain aku sehat. Ya. Kan lain-lain nikmat Allah kan. Macam itu istrinya gak bisa jalan. Tapi matanya bagus. Kan beda-beda nikmatnya.
Jadi banyak bersyukur. Dan kita harus ridho menjalani segala kehidupan. Mungkin saat ini pahit, tapi berapa tahun ke depan insya Allah nanti Allah naikkan derajat kita, ya. Baik-baik kita sama anak kita, ya. Jangan pernah ngeluh kalau anak kita butuh sesuatu, dukung anak kita. Macam paman saya itu, dia dukung anaknya semua, sekolah semua anaknya, dari cari kotak telur itu. Setelah anaknya jadi orang, woi, naik derajatnya. Yang dahulunya rumahnya gubuk dibangun oleh anaknya, keroyok semua anaknya, bangun rumah bapaknya itu lebih cantik dari sebelumnya, ya kan? Nggak dikasih lagi kerja, tiap bulan anaknya pada bantu orang tuanya, ya. Karena apa? Di situ timbal balik itu ada. Ketika anaknya masa kecil tuh luar biasa pahitnya, dia bercucuran keringat mendayung becaknya itu, ya. Sudah tangannya cuma satu, dia gayung becak penuh muatan lagi. Kotak telur itu sampai 2 meter lebih tuh tinggi kotak telur itu disusun itu, ya. Kalau dia udah penuh becaknya. Nah, jadi disitulah beda-beda. Yang penting kita hidup ini dikasih Allah apa? Terima. Bang, aku dikasih Allah hidupnya miskin, bang. Gak seperti orang lain, bang. Ya kau terima, mungkin itu kebaikan untuk dirimu. Tapi mentalmu gak boleh miskin. Ya, hati-hati ya bagi orang-orang yang suka menjadikan kelemahannya itu sebagai alat untuk dikasihani. Di situ Allah murka loh. Hidupmu akan penuh kasihan nanti. Jadi nggak boleh kita menjadikan kelemahan di diri kita, kekurangan di diri kita untuk dikasihani orang. Itu sama saja kita mengharap makhluk, bukan mengharap kepada Allah. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang saat ini sulit, serba terbatas, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat kelebihan yang ada pada diri kita, jangan lihat kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kalau kita lihat kekurangan, ya kita pasti ngeluh terus, nggak pernah puas. Tapi kalau kita ngelihat sekurang-kurangnya aku masih ada yang baik, masih ada nilai plusnya, masih ada yang harus aku syukuri, ya. Pakai terus ilmu untung. Insya Allah kalau kita ridho, Allah lebih ridho lagi. Walaupun hidup kita miskin, kalau Allah sudah ridho, hati kita tuh ibarat surga. Bang, aku hidup miskin tapi nyaman aku, bang. Ya kan? Jadi jangan sampai kita menganggap kebahagiaan itu, kekayaan itu letaknya pada materi. Jangan. Banyak orang bisa beli apa ya? Dia punya sesuatu tapi hakikatnya kebahagiaan itu sejatinya dari Allah. Contohnya begini. Dia punya uang bisa bayar dokter, tapi kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Berobat dia, kalau Allah nggak bilang sembuh, nggak sembuh. Ya kan? Walaupun dia punya uang. Apalagi dia punya uang bisa beli rumah yang mewah, tapi kebahagiaan dalam rumah tangganya itu dari siapa? Dari Allah juga. Nggak bisa dia beli kebahagiaan itu. Ya kan? Rumahnya mewah, berantem dia tiap hari sama bininya, nggak happy juga, ya kan? Apalagi orang punya makanan yang sangat enak, tapi yang hakikat kenyang itu dari siapa? Dari Allah. Kalau dicabutnya rasa selera makan kita itu, mau makanan enak kayak mana pun nggak sedap kita makan, karena nggak ada selera makan. Dari selera makan, kenikmatan kenyang itu dari siapa? Dari Allah. Jadi jangan kita bilang kebahagiaan itu dari materi, nggak bisa, ya kan? Apalagi ada uang dia beli spring bed, kasur yang sangat tebal yang mahal, 15 juta, 30 juta kasurnya itu, empuk luar biasa, tapi orangnya banyak masalah di kantornya, pulang ke rumah tidur dia di kasur empuk itu, tapi nggak bisa tidur juga. Kenapa? Nggak dapat dia nyenyak tidur itu. Ya kan? Gelisah tidurnya, nggak nyenyak. Nyenyak tidur itu dari siapa? Dari Allah, bukan dari kasur. Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sejatinya kebahagiaan bukan sesuatu yang
tampak pada mata, bukan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang bentuknya materi. Hakikatnya itu dari dalam. Ya. Jadi kita lihat dulu, kebahagiaan itu dari Allah. Kapan bang aku dapat bahagia yang betul-betul dari Allah? Ketika engkau ridho. Ya. Kalau kita sudah mendapat hakikat ridho, telur dadar aja kita makan, nikmatnya luar biasa itu. Bisa tambah-tambah kita makan. Ya. Karena apa? Ada rasa syukur duluan. Coba dikasih makan yang enak. Kalau dicabut sama Allah selera makanmu, gak dapat juga kok kenyang. Gak semangat juga kita makan. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap kekurangan kita itu berarti aku gak bahagia dong bang, kalau aku kurang hidup ini. Yang membuat gak bahagia itu kalau mentalmu yang miskin. Ya. Hidup boleh miskin, mental jangan miskin. Seperti apa orang yang mental miskin? Ngeluh, merasa gak cukup, merasa gak sempurna, gak pernah bersyukur. Ya, merasa kurang terus. Itu mental miskin. Sehebat apapun kekayaan kita, tapi di hati ini masih ada rasa kurang. Aku mau lagi, kalau segini gak cukup ini. Aku maunya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu hakikatnya orang miskin. Ya, walaupun kau tidur di kasur yang empuk, kau tinggal di rumah yang mewah, ya kan? Kau punya harta, kau punya uang miliaran, tapi kau takut kehilangan, takut kekurangan. Misalkan bulan kemarin hasil usaha kita sekian, bulan ini kok menurun omsetnya, takut kau rugi, takut kau bangkrut. Udah miskin itu, takut ya. Ya. Karena apa? Gak pernah di dirinya ada rasa cukup, rasa puas. Itu sudah mental miskin namanya. Nah, ini lebih parahnya lagi, sudah hidupnya miskin, mentalnya pun miskin. Masih mending yang kaya tadi. Dia hidupnya kaya, tapi mentalnya aja yang miskin. Yang lebih parahnya kita, sudah hidup miskin, mental juga miskin. Itulah kebanyakan di lampu merah. Mengemis kerjanya. Ya. Mengharap kasihan dari orang. Gak ada Islam mengajarkan begitu. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang diberikan Allah kekurangan, pertama syukuri dulu. Merasa ridho dulu. Ya Allah, Engkau jadikan aku seperti ini sudah kehendak-Mu. Aku syukuri ya Allah. Aku terima ya Allah. Lalu apa? Lihat sisi baik, sisi lebih yang ada pada diri kita. Pak Mustafa diberikan kekurangan, gak bisa melihat, tapi masih bisa jalan kan? Tangan masih ada kan? Masih bisa bergerak kan? Nah, syukuri itu. Ya, jangan sampai kita menganggap kekurangan itu suatu kelemahan. Jangan. Harus kita baik sangka, kekuranganku ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya. Aku dikasih mata, aku buta, berarti aku gak lihat dosa lagi. Ya kan, hatiku hidup. Aku harus bisa melihat dengan hati. Nah, lihat dulu kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Jangan sampai hidup ini minta dikasihani, ya. Bagi saudaraku, sahabatku, jangan lagi ada seolah-olah minta dikasihani. Gak boleh. Mental kita ini harus mental yang betul. Mental kita kaya hati. Ya, aku memang gak punya bang apa-apa. Bahkan pada diriku sendiri kurang bang. Aku gak normal bang, aku cacat bang. Ya, maaf kata lah. Tapi mentalmu harus lebih dari orang sehat. Ya, macam paman saya itu. Dia keterbatasan. Akhirnya dari becak dayung, ketika naik rezekinya dia buat becak motor. Iya gak? Nekat dia. Berkali-kali itu ditangkap sama polisi karena orang cacat bawa motor kan gak boleh. Habis itu stang motornya itu dirubah lagi di tangan kiri karena tangan kanannya yang putus. Nah,
Tapi ada saja rezekinya. Dan di situ terbukti sekian tahun kemudian anak-anaknya berhasil. Anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng anaknya. Hebat-hebat anaknya. Ya. Sopan-sopan anaknya. Wih, kaget itu. Itulah bukti kuasa Allah. Nah, saya doakan mudah-mudahan Pak Mustafa dan keluarga kehidupannya lebih baik ke depan, ya. Sekarang susah, mudah-mudahan dari anak-anak nanti. Ya. Banyak-banyak bersyukur. Lihat nikmat apa yang pada diri kita yang belum kita syukuri. Nah, itu untuk Pak Mustafa. Dan untuk diri saya sendiri pribadi, dan untuk saudaraku, sahabatku yang normal, yang sehat, masih kuat, malulah kita lihat tuh Pak Mustafa. Ya, jangan sampai kita tiap hari ngeluh. Badan masih sehat ngeluh kita, tenaga masih kuat ngeluh kita. Lihat tuh Pak Mustafa. Udah dia kekurangan, istrinya pun kekurangan. Ya. Susah kita, masih ada lagi orang lain lebih susah. Makanya jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Lihat ke bawah biar kita bisa bersyukur. Aku susah bang, ada lagi orang lain lebih susah bang. Akhirnya kita senyum dengan kesusahan kita itu. Ya, senyum kita. Kalau kita sudah bisa membaca hikmah, ketika Allah berikan ujian, kesulitan, kita itu akan tersenyum. Enak aja bangan dibilang senyum, dompet kosong kok senyum, ya kan? Besok nggak tahu uang mau bayar kontrakan kok senyum. Ya kalau kamu lihat di situ terus ya susah. Kau lihat yang lain. Ya. Coba kita lihat apa yang lebih pada diri kita, jangan lihat kurangnya. Mental kita harus mental orang kaya, jangan mental miskin. Apa mental orang kaya? Merasa cukup, merasa puas, selalu bersyukur. Itu mental orang kaya. Ya. Dulu waktu saya tuh lagi pahit-pahitnya ya, dibanting Allah kehidupan saya, dikejar rentenir ya kan. Apalagi rumah mau disita oleh bank, gak bisa saya bayar segala macam, susah saya kan. Akhirnya saya ngajak sahabat saya ngopi. Ya, saya ngajak ngopi. Daripada pusing-pusing, yuk ngopi kita, yuk ngopilah. Sampai ke kedai kopi, berapa orang kumpul tuh, saudara teman-teman saya itu kan. Tapi sudah kayak saudara lah kami kan, udah deket. Cerita-ceritalah kehidupan. Saya cerita, aduh saya ada utang 10 juta, saya bilang. Dikejar saya sama rentenir, belum bisa saya bayar ini. Rupanya kawan saya itu, sahabat saya itu hampir 50 juta utangnya. Dia cerita juga, saya kemarin bukan sama rentenir tapi sama teman di kampung. 50 juta utang saya, sekarang ditagih, belum bisa saya bayar. Ketawa saya. Ya Allah, begini cara engkau menghiburku ya Allah. Langsung ketawa saya. Aku kira aku 10 juta tuh udah setengah mati tuh. Rupanya ada lagi kawan gue 50 juta, lebih parah lagi dia ya kan. Makanya kita jangan selalu merasa menderita lah. Nggak boleh hidup ini selalu merasa menderita. Ada lagi yang lebih menderita. Akhirnya 10 juta tuh sama saya jadi ringan. Ya Allah makasih ya Allah. Nggak banyak aku 10 juta itu. Orang lain 50 juta itu. Ya. Nah disitulah kita harus banyak-banyak menerima segala kekurangan, menerima segala kepahitan. Ya, terima dulu. Ya Allah, aku terima ya Allah. Ini salahku, ini dosaku ya Allah. Andai kata nanti Engkau ampunkan dosaku ya Allah, aku janji ya Allah. Gak mau lagi ngutang-ngutang ya Allah, kapok aku ya Allah. Ya, mohon ampun dulu sama Allah. Ketika kita sudah menerima takdir Allah, lalu mohon ampun, diampunkanlah kita kan. Apa tandanya Allah ampunkan kita? Dikasih jalan keluar. Akhirnya utang sama rentenir 10 juta itu bisa saya lunasi. Ada saja jalan keluarnya, lunas itu.
Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita dikejar hutang nggak bisa bayar, diteror terus kita, itu tandanya dosa kita belum habis. Karena kita nggak pernah minta ampun. Coba minta ampun dulu. Nanti insya Allah ada jalannya bisa kita lunasi itu. Ya. Jadi hidup kalau kita selalu bersyukur, selalu melihat sisi untungnya, nggak ada susah. Saya 10 juta itu ketawa saya. Karena apa? Teman saya di samping 50 juta. Ya kan? Jadi nggak berat lagi saya bilang itu. Nah, jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku yang lain, kuatkan tauhid kita kepada Allah, kuatkan rasa butuh kepada Allah, kuatkan rasa bergantung hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Ya, kalau kita minta dikasihani makhluk, nanti memang dikasihani kita, ditolong kita sama makhluk, tapi tetap segitu-gitu aja hidupmu. Sebentar aja kau nikmat. Ya, bentar aja kau ditolong. Apa selamanya ditolong? Apa tiap hari ditolong? Nggak mungkin kan? Nah, itu kalau orang bergantung makhluk. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya Allah, aku susah. Katanya Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Katanya Engkau Maha Akbar, ya Allah. Katanya Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau pengasih, Engkau penyayang. Kasihanilah aku, ya Allah. Boleh nggak kalau kita minta kasihani sama Allah? Boleh. Jangan sama makhluk. Ya. Nanti ada saja jalannya. Dan di situ bahagia kita. Ya. Kalau kita sudah disayang Allah, tandanya hati kita lapang. Nggak ada lagi kita tuh ngeluh-ngeluh, nggak ada. Lapang hati kita, ridho hati kita. Ya. Tapi harus dimulai dari diri kita, ridho dulu kepada Allah. Allah kasih kau kekurangan nih, ridho nggak kau, kata Allah. Kalau kita ridho, ya kekurangan itu nggak masalah lagi. Ya, yang penting ridho dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran untuk kita semua, untuk pribadi saya juga lah. Untuk saya juga ini. Makanya enak ngomong pahit-pahit itu. Biar kuping nih dengar, ya kan? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi saudaraku, sahabatku yang lain. Boleh hidupmu miskin, tapi jangan kau bermental miskin. Ya, gak boleh mental miskin. Marah Allah nanti. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.